Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan ya dari inti ya pelajaran kita kali ini ya. Kita akan mulai masuk ya ke pembahasan tentang bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan tentang huruf ya, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang al-kalimah. Tentang al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu nahwu dia mempunyai arti kata ya, mempunyai arti kata. Sekali lagi, al-kalimah dia artinya dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab mempunyai arti kata. Yang dimaksud dengan al-kalimah adalah lafaz yang mempunyai makna. Tentunya sudah kita pahami bersama. Al-kalimah atau kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Nah, ini sangat penting sehingga kita perlu pahami bahwasanya al-kalimah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ismu. Yang pertama adalah al-ismu, isim. Ya. Kemudian al-fi'lu, yaitu atau kita nanti sebut dengan fi'il, al-fi'lu, fi'il. Kemudian al-harfu, ya, huruf. Baik. Untuk masing-masing definisinya kita akan jelaskan secara singkat. Sekali lagi, pembagian al-kalimah atau kata di sini sangat penting. Oleh karena itu kita hendaknya menghafalnya, kita pahami bersama. Untuk kelompok yang pertama dari al-kalimah yaitu isim. Itu tadi al-ismu, isim. Yang dimaksud dengan isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna di mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Ya, kita perhatikan bahwasanya isim dia tidak terikat dengan waktu. Atau dalam bahasa mudahnya kita katakan isim itu kata benda. Ya, kata benda dia tidak terikat dengan waktu. Ya, contoh misalnya kitabun yang mempunyai arti buku. Ya, kemudian baitun yang mempunyai arti rumah. Kemudian dinun yang mempunyai arti agama. Kemudian babun, ya, babun yang mempunyai arti pintu. Kemudian ustadun yang mempunyai arti ustad. Kemudian syajaratun yang mempunyai arti pohon. Nah, kata-kata yang telah kami sebutkan tadi dia termasuk isim. Ingat, karena dia tidak terikat dengan waktu, ya, dia tidak terikat dengan waktu. Untuk lebih jelasnya kita masuk kelompok yang kedua dari al-kalimah yaitu fi'il, ya, yaitu fi'il. Baik, yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna di mana kata tersebut terikat dengan waktu. Jadi perbedaan antara isim dan fi'il, kalau isim tidak terikat dengan waktu, kalau fi'il dia terikat dengan waktu. Ya, waktu yang dimaksud di sini bisa waktu lampau, ya, bisa waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Ya, kalau dalam bahasa kita untuk lebih mudahnya fi'il ini kita sebut dengan kata kerja. Ya, kata kerja tentunya terikat dengan waktu, baik waktu lampau, waktu sekarang maupun waktu akan datang. Tapi hal ini tidak berlaku untuk isim atau tadi kata benda, dia tidak terikat dengan waktu. Baik, yang termasuk contoh dari fi'il misalnya nasara artinya menolong. Kemudian kataba yang mempunyai arti menulis. Kemudian doroba yang mempunyai arti memukul. Kemudian jalasa, ya, jalasa yang mempunyai arti duduk. Kemudian qatala, ya, qatala yang mempunyai arti membunuh. Kemudian akala yang mempunyai arti makan. Nah, kata-kata ini adalah termasuk fi'il di mana dia terikat dengan waktu, ya. Mungkin bisa menolong, kan? Bisa telah menolong atau sedang menolong atau akan menolong. Nah, ini terikat dengan waktu. Makanya dinamakan dengan fi'il. Baik, itu kelompok yang kedua dari al-kalimah. Sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga dari al-kalimah yaitu huruf, ya, huruf. Baik, yang dimaksud dengan huruf adalah kata yang tidak mempunyai makna, ya,
Atau kita katakan yang dimaksud dengan huruf kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna, ya, maksudnya makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain. Ya, kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain, baik bersambung dengan isim maupun bersambung dengan fi'il, ya. Dia tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan isim maupun dengan fi'il. Nah, huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma'ani, ya, huruf-huruf ma'ani. Inilah yang dimasukkan, ya, inilah yang dimaksudkan dengan huruf yang masuk ke dalam kelompok al-kalimah. Karena tadi kita ingat di awal bahwasanya huruf ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Namun yang masuk ke dalam kelompok al-kalimah, ya, adalah huruf ma'ani. Ya, huruf mabani tidak masuk karena mengingat definisi dari al-kalimah tadi lafaz yang mempunyai makna, sedangkan huruf mabani dia tidak mempunyai makna, ya, karena dia hanya sebagai penyusun dari suatu kata.